Perkenalkan, nama saya Matius Aldiansyah Sialagan, NIM 1801917. Pada kesempatan ini akan menjelaskan dan mensimulasikan virtual oscilloscope. Pertama, kita akan bahas cara mengeset sinyal yang dihasilkan sinyal generator. Terlebih dahulu, kita akan memilih frekuensi multiplier, DC offset, amplitude, dan waveform select, atau pemilihan bentuk sinyal yang kita inginkan. Pada kesempatan ini, kita pilih saja frekuensinya pada 1 Hz, kemudian frekuensi multipliernya pada 1, DC offset pada 0, kemudian amplitudenya di 4, dan bentuk gelombang kotak. Maka akan ditampilkan gelombang sinyal dari sinyal generator ini sebagai berikut. Nih, yang kotak di atas ini. Kemudian di sini saya akan memberitahukan tadi itu tombol dan selektor apa aja yang kita gunakan, fungsinya tuh buat apa. Jadi pertama tuh, tombol frekuensi select ini, itu tuh fungsinya untuk menentukan frekuensi dari sinyal, yaitu kita ingin menentukan seberapa banyak sih sinyal yang muncul dalam 1 sekon, 1 waktu. Kemudian waveform select ini tuh gunanya untuk mengubah-ubah bentuk dari sinyal yang ingin tampilkan. Misalnya kita biasa lebih mudah melihat sinyal berbentuk sinusoidal, kita bisa milih yang sinusoidal. Akan muncul seperti ini. Jika kita pengen pakainya yang segitiga, kita bisa pakai yang segitiga, akan muncul seperti ini. Dan jika lebih mudah, kita bisa saja menggunakan yang kotak. Kemudian, selektor frekuensi multiplier ini tuh apa sih? Frekuensi multiplier ini fungsinya untuk atau sebagai pengalih dari frekuensi select. Jadi misal tadi kita pilih frekuensi selectnya itu 1 Hz, kita buat frekuensi multipliernya kali 10, maka hitungannya dia akan jadi sinyal pada 10 Hz. Ini bisa dibuktikan dengan kita bikin frekuensi multipliernya 1 dan pada 10 Hz. Untuk gelombangnya akan sama. Kemudian DC offset. DC offset itu gunanya untuk mengubah rata-rata pada sinyal dengan titik acuan relatif terhadap 0 volt atau ground. Itu maksudnya jadi titik acuannya itu misalnya di 0 volt atau di ground. Jadi saat kita menggunakan DC offsetnya 1, maka gelombang akan naik 1 ke atas dari titik ground. Gelombang tengah 0-nya itu. Jika kita gunakan min 1, maka dia akan turun 1 dari titik acuan 0. Kemudian selektor amplitude. Amplitude ini gunanya itu untuk pilihan besar tegangan atau peak dari sinyal yang ingin kita gunakan. Bisa 3, bisa 4. Range-nya itu dari 0 sampai 8 pada simulasi ini. Sekarang kita pindah ke osiloskopnya ya. Cara pertama yang kita gunakan, tombol pertamanya adalah on dan off. Yang jelas ya, on untuk menyalakan osiloskop ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tombol-tombol atau selektor yang ada di sini. Pertama, vertical pose. Vertical pose ini gunanya itu untuk mengatur titik acuan sinyal, yaitu ground terhadap sumbu X. Nih, sumbu X yang ini, sumbu Y yang ini. Jadi, kalau saya menyarankan groundnya itu dipaskan di sumbu X agar gelombang terlihat dengan lebih mudah. Kemudian, horizontal pose. Horizontal pose itu apa sih? Horizontal itu fungsinya untuk mengatur posisi titik acuan pada sinyal terhadap level atau tingkat yang ditunjukkan oleh trigger. Nanti akan lebih jelas pada saat penjelasan trigger. Kemudian ada selektor volt per diff. Ini tuh gunanya atau fungsinya itu untuk mengatur berapa voltase sih yang diwakili oleh panjang satu kotak ini. Kemudian selektor time diff, ini gunanya tuh mirip dengan volt per diff, namun bedanya di time per diff ini berapa sih waktu yang diwakili oleh panjang satu kotak ini. Kemudian ada trigger. Trigger ini fungsinya untuk mempertahankan bentuk sinyal pada osiloskop pada suatu tingkat atau level tertentu dalam keadaan stasioner atau diam. Nih, sekarang kan triggernya ada di gelombangnya. Namun jika triggernya kita lepas,
maka gelombangnya akan berjalan seperti biasa. Saat triggernya kita kenakan lagi ke gelombangnya, gelombang akan berhenti dan diam secara stasioner. Kemudian ada edge atau sudut mungkin. Fungsinya itu untuk mengatur sudut pandang masuknya sinyal pada osiloskop ini. Kalau rising, dia akan menunjukkan sinyal masuk ke dalam menuju puncak. Jadi dari bawah sini, dia naik ke atas. Sedangkan kalau falling, untuk sinyal masuk dalam keadaan menuju titik rendah. Nih, dia bakal dari atas lalu turun ke bawah. Sekarang saya akan menemukan cara membaca output sinyal generator pada 3 frekuensi berbeda, yaitu Hertz, Kilohertz, dan ratusan Kilohertz. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengset vertical post dan horizontal post. Jadi, sebenarnya inti dari mengset vertical post dan horizontal post ini adalah kita mengatur sinyal terhadap sumbu-sumbu yang ada, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sehingga sebagaimana dapat kelak nantinya memudahkan kita dalam melakukan pengamatan terhadap gelombang atau sinyal dari sinyal generator. Kemudian, untuk semakin mempermudah kita dapat melakukan pemilihan terhadap volt diff dan juga time diff. Pemilihan yang baik akan sangat mempengaruhi kemudahan kita dalam melakukan pengamatan terhadap gelombang ini kelak ya. Kemudian, setelah melakukan pengesetan tersebut seperti yang kita mau, maka dapat dilakukan pembacaan terhadap sinyal. Saran saya dalam melakukan atau pengaturan terhadap vertical post dan horizontal post ini, lebih baik kita usahakan agar gelombang bertepatan dengan sumbu yang ada, agar pembacaan dapat dilakukan dengan sangat mudah. Oke, kita coba mengeset. Di sini terlihat pada tampilan sebuah sinyal yang masih bergerak, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengeset level pada trigger agar didapatkan gelombang yang stasioner pada layar. Kemudian kita perlu mengeset vertical post dan horizontal postnya. Sesuai saran saya akan mengesetnya sesuai dengan sumbu-sumbu agar gelombang dapat tepat pada sumbu. Nah, terlihat. Kemudian kita dapat melakukan pemilihan pada volt diff dan time diff yang ingin kita gunakan. Nih, di sini kan terlihat bahwa untuk melihat kelak time diff-nya, gelombang ini pada range yang cukup masih abu-abu lah, sehingga kita dapat melakukan pemilihan volt diff dan time diff sedemikian rupa agar pembacaan dapat mudah. Di sini kita coba pakainya volt diff 2, kemudian time diff-nya kita pakai 50 milisecond. Oke. Kemudian dari pemilihan ini kita tahu bahwa satu kotak ini mewakili 2 volt sekaligus juga mewakili 50 milisecond. Oke, seperti biasa, untuk menghitung amplitude kita lihat tinggi gelombang dari titik acuannya, yaitu ground sini. Dari ground ke atas, kita tahu bahwa amplitudenya ini diwakili oleh 2 kotak, yang berarti amplitudenya 4 volt. Yaitu 2 kali 2 volt, 4 volt. Kemudian untuk mencari frekuensinya, kita lihat di sini bahwa satu gelombang ini terjadi diwakili oleh 2 kotak, 2 panjang kotak bagian. Sehingga dapat kita cari dengan 1/2 dikali 50 milisecond. Nanti akan didapatkan 10 Hz. Ya. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan melihat sinyal generator di atas, ya frekuensinya menunjukkan 10 tanpa dengan frekuensi multiplier 1 berarti frekuensinya 10 dan amplitudenya 4. Hal yang sama untuk memperhitungkan gelombang-gelombang dalam bentuk lain dapat dilakukan dengan cara tersebut, cara tadi. Ini kita tinggal mengeset horizontal vertical post-nya, kita dapat melihat amplitudenya, kita dapat menghitung frekuensinya. Pada gelombang segitiga juga kita tinggal menyesuaikannya dan dapat didapatkan hasil seperti tadi. Sekarang saya akan mendemokan pembacaan gelombang atau sinyal pada frekuensi yang besarnya kilohertz. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mengeset vertical post-nya, horizontal post-nya, volt diff, time diff yang memudahkan pembacaan. Oke, jadi kita set dulu
sedemikian rupa. Sesuai saran saya sejajar dengan sumbu. Kemudian kita letakkan triggernya pada levelnya. Dan horizontal postnya pada sumbu juga. Oke. Nah, di sini tuh terlihat kalau time diff yang kita gunakan pada sinyal sebelumnya, pada sinyal yang ini, itu tidak dapat memberikan gambaran gelombang yang baik untuk mengamati gelombang ini. Jadi kita perlu set time diff-nya ini sebagai demikian rupa agar nampak gelombang ini tuh gimana. Jadi kita coba pilih di 0,5 ya. Di sini dapat terlihat jelas satu gelombang terjadi dalam beberapa selang dan ya. Sekarang kita dapat melakukan perhitungan seperti yang tadi. Kita lihat bahwa dari titik acuan ini, gelombang ini memiliki amplitude yang diwakili oleh satu panjang kotak bagian, yang mana berarti default diff kita pilih 2, berarti amplitude dari sinyal ini 2 volt. Kemudian untuk mencari frekuensinya sama seperti yang tadi, kita hanya perlu melihat bahwa satu gelombang ini terjadi dalam selang 2 kotak, yang mana tadi 2 kotaknya, satu kotaknya mewakili 0,5 mili. Berarti mewakili 0,5 milisecond. Tinggal kita bagikan 1 dibagi 2 dikali 0,5 milisecond. Sama dengan 1 per 10 pangkat min 3 yang sama dengan 1000 Hz. Ini dapat dibuktikan dengan melihat sinyal generator. Ya, memang benar terlihat frekuensi seleknya 1K 1000 Hz dan pada amplitude 2 volt. Sekarang pada sinyal dengan frekuensi yang besarnya ratusan kHz. Oke, kita mulai dengan cara yang sama pada pembacaan sinyal seperti sebelumnya. Kita set vertical postnya, kita set horizontal postnya, kemudian kita atur level triggernya, trigger gelombang stasioner, kemudian atur volt diff, kita pilih saja 2, kemudian time diff. Kita cari sedemikian rupa agar dapat terlihat bentuk dari gelombang ini. Nah, namun di sini terlihat bahwa kita tidak menemukan nilai selektor time diff yang dapat memudahkan dalam pembacaan frekuensi sinyal ini. Sehingga untuk sinyal ini, atau sinyal dengan frekuensi ratusan kHz ini, pada virtual oscilloscope ini masih belum dapat dilakukan pengamatan terhadap nilai frekuensinya. Namun untuk amplitude-nya masih bisa dilakukan. Dengan kita melihat di sini titik acuannya ground, sinyalnya tingginya diwakili oleh 2 kotak, tadi kita pilih volt diff-nya 2 volt, berarti amplitude dari sinyal ini 2 kali 2, 4 volt. Ya, terlihat juga di generator sinyal amplitude-nya 4 volt. Namun kita tidak mengetahui, dari tampilan ini kita tidak dapat mengetahui berapa frekuensi dari gelombang ini. Oke. Jadi pada virtual oscilloscope ini saya rasa masih belum dapat mempermudah atau mencari frekuensi untuk yang besarnya ratusan kHz. Jadi inti dari melakukan pembacaan sinyal ini yang perlu kita lakukan adalah mengeset vertical post, horizontal post, volt diff, time per diff yang sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah kita dalam mengamati sinyal. Terima kasih.